Hello guys, kali ini kita mau bahas film yang sudah ditunggu-tunggu di tahun 2024 yaitu Mad Max Furiosa Saga, di mana film ini merupakan sequel dari film Mad Max sebelumnya. Gimana keseruannya? Yuk langsung aja kita tonton. Dahulu kala Furiosa hidup bersama sukunya di sebuah oasis hijau di tengah gurun tandus. Suatu hari, dia dan temannya pergi mengumpulkan buah. Tiba-tiba, gadis itu melihat orang asing di hutan. Dia mengendap-endap ke sepeda motor mereka dan merusak salah satunya. Namun, ketika dia bergerak ke sepeda berikutnya, gadis itu terlihat. Furiosa meniup peluit yang digunakan sukunya untuk memberi sinyal bahaya dan mulai berlari. Namun, gadis itu ditangkap, diikat, dan dibawa pergi. Tetapi sinyalnya terdengar, seluruh suku bergegas untuk menyelamatkannya, dan ibu gadis itu, Mary, mempersenjatai dirinya, menaiki kuda, dan mengejar. Mary mengejar para penculik untuk waktu yang lama, akhirnya menyusul dan membunuh yang paling lambat. Dia kemudian mengambil sepeda motornya dan melanjutkan pengejaran. Segera, sepeda motor bandit lain mogok, dua lainnya berhenti untuk memeriksa pengejar. Selama waktu ini, Furiosa menggigit saluran bahan bakar sepeda motor. Penangkapnya tidak memperhatikan ini dan melihat pengejaran di Cakrawala, bandit-bandit itu pergi. Sementara itu, ibu Furiosa menemukan sepeda motor bandit kedua dan beralih ke sana. Saat malam tiba, para bandit berhenti untuk memeriksa sepeda mereka. Mereka menyadari pengejaran tidak jauh di belakang. Salah satu menyarankan meninggalkan gadis itu, tetapi yang lain mengingatkan mereka tentang status rendah mereka. Membawa gadis tawanan kembali akan meningkatkan kedudukan mereka di geng. Saat mereka berdebat, Furiosa berhasil melepaskan kakinya dan melarikan diri, tetapi bandit-bandit itu menyadari dan mengejarnya. Pagi tiba ketika Mary menyusul para penculik. Dia melihat mereka melalui lingkup senapannya, tetapi menembak sekarang berisiko karena mereka dekat dengan kamp bandit. Meskipun demikian, dia menembak salah satu. Namun, bandit lainnya telah mengamankan Furiosa di punggungnya, membuat terlalu berisiko untuk menembak. Bandit itu berkendara ke kamp, memicu perselisihan di antara anggota geng sepeda motor, masing-masing menginginkan gadis itu untuk diri mereka sendiri. Namun, penangkapnya mengklaim dia telah melihat tempat yang melimpah, menyebabkan kegembiraan di antara kerumunan. Para bandit memutuskan untuk membawa gadis itu ke pemimpin mereka, Dementus. Mary mengikuti mereka. Di jalan, Furiosa berhasil mendorong penangkapnya dari sepeda motor, mencegahnya mengungkapkan lokasi oasis. Dementus mencoba mengintimidasi gadis itu tetapi dia tetap diam. Bandit itu kemudian beralih ke tipu muslihat, memerintahkannya untuk dicuci dan diberi makan, menjanjikan akan mengirimnya pulang keesokan harinya. Sementara itu, Mary menyamar dalam pakaian bandit terakhir yang dia tembak dan menuju kamp Dementus. Furiosa dibawa ke tenda tempat seorang pelayan membersihkannya. Melihat Mary dalam helm, pelayan itu ketakutan dan memohon untuk tidak disakiti, berjanji untuk tidak membunyikan alarm. Mary mengampuninya, tetapi segera setelah ibu dan anak itu pergi, pelayan itu lari ke para prajurit. Pengejaran cepat terjadi mengikuti jejak sepeda motor Mary dan Furiosa. Menyadari mereka tidak bisa melarikan diri bersama, Mary memerintahkan putrinya untuk pergi. Sebagai hadiah perpisahan, dia memberinya biji persik dan membuat Furiosa berjanji untuk menanamnya dan melindungi tanah hijau. Furiosa berkendara pergi tetapi berhenti dan melihat saat ibunya melawan gerombolan Dementus. Mary berjuang dengan gagah berani tetapi tidak bisa mengatasi semuanya dan ditangkap. Gadis itu menangis, berlari ke arahnya, dan berhasil melihat orang-orang Dementus dengan brutal mengeksekusi ibunya. Dementus berjanji akan melepaskan keduanya jika gadis itu menunjukkan jalan ke oasis, tetapi Furiosa hanya menangis dalam kesedihan. Dementus membawa gadis itu dan menguncinya dalam kandang. Dia dipaksa untuk menonton kompetisi berdarah yang Dementus suka adakan. Dia mencoba menyenangkan gadis itu dan bahkan memberinya boneka beruang teknologi favoritnya. Spesialis sejarah Dementus menawarkan untuk mengajarinya membaca dan menulis, menyarankan dia bisa menjadi sejarawan, tetapi dia berencana melarikan diri kembali ke tanah hijau, menato jalannya di lengannya. Suatu hari, Dementus dan gerombolannya mencari tempat kelimpahan bertemu dengan seorang prajurit aneh yang mengklaim datang dari Citadel di mana ada segalanya. Dementus memutuskan ini pasti tanah yang mereka cari dan menuju ke arah itu.
Segera mereka mencapai benteng tak tertembus yang dijaga oleh tentara Immortan Joe. Dementus memberikan pidato berapi-api mencoba mengumpulkan orang-orang biasa ke sisinya. Namun, pemimpin Citadel menawarkan untuk memilih salah satu prajuritnya untuk memulai pertempuran. Pelayan Dementus menunjuk salah satu prajurit Immortan Joe. Prajurit itu mengambil senjatanya, mengucapkan selamat tinggal, dan melompat ke tengah-tengah para prajurit sepeda motor di mana dia meledakkan dirinya sendiri, membawa banyak musuh bersamanya. Tetapi Dementus tidak bisa mundur. Pertempuran dimulai. Prajurit Immortan Joe dengan terampil menangkap sepeda motor dan mobil Dementus dengan rantai kait. Mengangkatnya ke udara. Mereka melakukan ini juga dengan kandang Furiosa, tetapi spesialis sejarah berhasil menempel pada kandang dan Dementus sendiri datang untuk membantu. Mereka membebaskan gadis itu dari kandang dan melarikan diri. Beberapa waktu kemudian, Dementus membangun kembali gerombolannya dan berencana menangkap salah satu pangkalan militer Immortan Joe, Gastown. Pertama, dia menghentikan tanker bahan bakar yang menuju kota dan memaksa orang-orangnya menyamar sebagai prajurit Citadel. Menyamar sebagai orang-orang Joe, mereka menuju kota yang penjaganya di saat-saat terakhir membuka gerbang untuk konvoi yang mencurigakan. Orang-orang Dementus menangkap Gastown dan sekarang bisa mendikte syarat kepada Immortan Joe. Mengetahui hal ini, pemimpin Citadel setuju untuk negosiasi di mana para pengendara sepeda motor menuntut upeti dalam bentuk persediaan. Orang-orang Dementus memajang kepala pemimpin Gastown, mengancam akan menancapkannya dengan paku besi jika Immortan Joe tidak memenuhi tuntutan para pengendara sepeda motor. Menyadari dia tidak bisa mengalahkan para pengendara sepeda motor secara langsung, Joe setuju untuk mempertimbangkan tuntutan mereka tetapi dia memperhatikan Furiosa di kerumunan. Melihat minatnya, Dementus mengklaim gadis itu adalah putrinya, tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Furiosa berbicara dan menuduh Dementus membunuh ibunya. Akhirnya, Immortan Joe mengizinkan Dementus untuk memerintah Gastown, menjanjikan akan memasok para pengendara sepeda motor dengan beberapa makanan dan air sebagai imbalan untuk Furiosa. Dalam kemarahan, mekanik geng motor mengambil boneka beruang dari gadis itu. Furiosa dibawa ke sebuah ruangan tempat wanita-wanita Immortan Joe beristirahat. Pada hari itu, salah satu istrinya melahirkan, tetapi anaknya kembali lahir sebagai mutan. Saat gadis itu menonton, salah satu prajurit Joe, Rus, memperhatikan lonceng di rambutnya. Menyadari bahwa dia tertarik. Furiosa memotong rambutnya dan membuat wig dengan lonceng tersebut malam itu. Kemudian, Rus membawanya ke kamarnya, memeriksanya, dan menemukan tato bintang di lengannya yang mengarah ke rumahnya. Namun, terpesona oleh rambut berbunyi itu, dia mulai mengelusnya. Gadis itu berbalik, meninggalkan wig di tangannya, dan melarikan diri. Beberapa waktu kemudian, Furiosa yang berhasil menipu masuk ke Brigade Operator Derek mendapatkan pujian sebagai anak laki-laki pemberani yang kehilangan suaranya dalam salah satu perang. Tak seorang pun bisa membayangkan dia adalah seorang gadis, bukan anak laki-laki bisu yang tangguh. Hanya Rus yang pernah memperhatikan matanya yang familiar, tetapi tidak punya waktu untuk mengerti ketika konstruksi dimulai pada truk suplai bersenjata untuk menghadapi serangan penjara di tanah buangan tanpa hukum. Mempertimbangkan situasinya, gadis itu merencanakan untuk melarikan diri, menyembunyikan sepeda motor dan persediaan di bawah truk utama. Beberapa waktu kemudian, selama perjalanan lain di sepanjang Fury Road ke ladang bahan bakar, truk diserang oleh perampok yang meninggalkan gas Dementus. Para penjaga truk terlibat dalam pertempuran sambil bergerak. Para separatis menggunakan segala cara, termasuk parasut untuk menangkap kendaraan. Memanfaatkan ini, Furiosa turun ke bawah truk untuk membebaskan sepeda motor dari rantainya. Selama waktu ini, seorang teknisi turun untuk mengganti bagian selang yang rusak tetapi jatuh, berhasil memberikan bagian cadangan kepada Furiosa. Salah satu penyerang mendekati truk dan memasang bahan peledak di bawahnya. Furiosa menyelamatkan truk dan dengan risiko nyawanya memperbaiki rem yang rusak. Para separatis tidak menyerah, dan pengemudi melakukan segala cara untuk menghindari pengejaran, tetapi mereka gigih dan hampir semua penjaga terbunuh. Furiosa naik ke kap truk, helmnya terlepas, dan pengemudi, Petorian Jack, menyadari dia adalah seorang gadis. Furiosa naik ke dalam kabin dan bersama Jack mereka menghalau para separatis yang tersisa. Pada akhirnya, semua penjaga militer terbunuh, hanya menyisakan Jack di truk, Furiosa, dan seorang mutan yang atas perintahnya melepaskan bola berduri yang menghancurkan kendaraan terbang tetapi dirinya mati.
Gadis itu kembali ke kabin dan mencoba membunuh Jack, tetapi dia melemparkannya dari truk dan meninggalkannya di jalan. Namun, dia kemudian kembali dan menawarkan untuk membuat konvoi baru bersamanya, menghormati keberaniannya. Furiosa menjadi wakil Jack dan menerima gelar Pretorian. Sementara itu, Dementus dengan ketidakmampuannya mengelola hampir menghancurkan infrastruktur Gastown, menyebabkan ketidakpuasan pekerja. Menyadari tidak ada kesempatan yang lebih baik, Jack mengusulkan untuk melarikan diri, menyediakan segala kebutuhan untuk Furiosa. Namun, mereka melakukan perjalanan lain dan menemukan kekacauan yang coba diredakan oleh Dementus dengan sia-sia. Menyadari dia tidak bisa berhasil, Dementus mengadakan dewan di Citadel dan memerintahkan truk untuk pergi, meninggalkan persediaan. Mengetahui hal ini, Immortan Joe menjadi marah dan memerintahkan Furiosa dan Jack untuk mengumpulkan senjata dan amunisi di Lidtown. Malam itu, Jack mengakui kepada Furiosa bahwa dia ingin membantunya karena dia masih mengingat orang tuanya. Gadis itu menunjukkan peta bintang di lengannya dan menawarkan untuk pergi bersamanya. Selama perjalanan terakhir mereka, Jack memerintahkan kru untuk memuat tanker dengan segala yang diperlukan dan membuat Furiosa mengemudi kendaraan pengawal. Namun, ketika truk tiba di Lidtown, mereka jatuh ke dalam penyergapan. Jack mengirim sinyal memerintahkan Furiosa untuk melarikan diri sementara dia memimpin musuh menjauh. Tetapi didorong oleh dendam, gadis itu melepaskan tembakan dengan senapan sniper mencoba membunuh Dementus. Melihatnya, pemimpin geng motor menembakkan peluncur granat padanya. Jack mengira dia sudah mati, menghancurkan menara tempat Dementus bersembunyi. Tergantung di tepi. Dementus melihat Furiosa menyelamatkan Jack dari jurang tempat truk jatuh dan pergi bersamanya dengan sepeda motor. Pasangan itu mencapai kendaraan mereka yang ditinggalkan di luar gerbang dan pergi. Dementus yang selamat mengejar. Dalam perjalanan, Furiosa memberitahu Jack rute ke tempat kelimpahan. Sementara itu, orang-orang Dementus menyusul mereka. Jack mencoba menghentikan pengejar dengan menembakkan senapan, tetapi kendaraan mereka terpaksa keluar dari jalan. Furiosa dan Jack ditarik keluar. Dalam kemarahan, Dementus memerintahkan keduanya dibunuh, tetapi Jack harus mati terlebih dahulu. Furiosa dirantai dan dipaksa menyaksikan saat mereka menyiksa temannya. Tetapi saat malam tiba, Dementus melihat tangan tergantung dari rantai dengan peta bintang. Gadis itu memotong lengannya sendiri dan sekarang berkendara pergi dengan sepeda motor curian. Dengan kekuatannya yang terakhir, dia mencapai Citadel di mana dia dibawa ke Joe. Gadis itu menceritakan semua yang terjadi dan membantu merencanakan perang melawan Dementus. Melalui tipu muslihat, mereka meyakinkan Dementus bahwa para prajurit telah meninggalkan Citadel untuk Gastown dan gerombolan itu bergegas ke benteng tempat sebagian besar pengendara sepeda motor binasa. Sementara itu, Furiosa yang kehilangan jalan pulang mencukur kepalanya, mengganti tangannya dengan prostesis mekanik, dan bersiap untuk pertempuran. Dia merebut kendaraan yang disiapkan para Pretorian untuk mengejar Dementus dan berangkat sendirian. Sementara itu, Dementus dan beberapa pengikut setianya mencoba melarikan diri, tetapi Furiosa mengejar mereka di padang pasir. Dementus memerintahkan rekannya untuk berpencar ke arah yang berbeda untuk mengelabui pengejar, tetapi gadis itu dengan percaya diri mengikuti jejaknya. Membunuh ajudannya satu persatu. Setelah pengejaran panjang, dia akhirnya menangkap Dementus di padang pasir. Dia berbaring di depannya menyerah tetapi mengejeknya, mengatakan bahwa balas dendam tidak akan menyembuhkan lukanya. Furiosa membelenggunya dan mengingatkannya tentang ibunya yang dibunuh, tetapi dia tiba-tiba mengakui bahwa dia menjadi seperti ini setelah istri dan anak-anaknya dibunuh. Dia mengingatkannya bahwa tidak ada jumlah penderitaannya yang akan mengembalikan orang-orang yang dicintainya dan dia memiliki ambang rasa sakit yang sangat tinggi. Furiosa memukulnya tetapi segera menyadari bahwa dia benar. Balas dendam tidak mengurangi rasa sakit kehilangan. Ketika Dementus kehilangan kesadaran, dia mengambil boneka beruangnya dan dia akhirnya mengenalinya dan mengusulkan mereka bergabung untuk menaklukkan tanah buangan. Tetapi gadis itu membuang mainan itu. Narator suara mengatakan bahwa Furiosa memenjarakan Dementus di Citadel menggunakan tubuhnya yang hidup sebagai pupuk untuk menumbuhkan pohon persik dari biji ibunya. Kemudian dia menerima komando truk baru yang menyembunyikan 5 istri Immortan Joe yang ingin melarikan diri darinya. Nah itu dia alur cerita film Mad Max Furiosa Saga. Kalau kamu suka filmnya jangan lupa bantu like dan subscribe ya, biar Indo Storyline makin semangat upload konten terbaru.